Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada video kali ini kita belajar tentang panjang vektor di bidang atau di R2. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, panjang vektor posisi. Adik-adik tentu masih ingat ya, vektor posisi itu seperti apa? Saya gambar koordinat kartesius. Kemudian ada titik, misalnya titik A, X, Y, vektor posisi yaitu ditarik dari titik 0,0. Nah, inilah vektor posisi OA. Misalkan ini mewakili vektor A. Kita tulis dulu komponen vektor posisi OA sama dengan vektor A sama dengan X, Y. Yang akan kita cari yaitu panjang vektor OA sama dengan vektor A. Karena titik A ini X, Y, artinya dari titik 0,0 ke kanan sejauh X. Kemudian ke atas sejauh Y. Jadi terbentuk segitiga siku-siku. Tentu adik-adik masih ingat rumus Pythagoras, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan panjang vektor A pangkat 2. Panjang vektor itu disimbolkan dengan tanda mutlak. Jadi saya tuliskan, ini saya tulis terbalik dari sisi miringnya dulu. Mutlak vektor A dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Kemudian di akar kita dapatkan mutlak vektor A sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Kenapa ini diambil positif? Karena yang ditanyakan panjang vektor. Jadi kita simpulkan panjang vektor OA sama dengan vektor A itu ditulis mutlak vektor OA sama dengan mutlak vektor A sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Selanjutnya yang kedua kita bahas panjang vektor dari dua titik. Maksudnya vektor yang dibentuk oleh dua titik. Saya gambar koordinat kartesius. Misalkan ada titik A, X1, Y1. Kemudian ada titik B, X2, Y2. Saya hubungkan dari A ke B terbentuk vektor AB. Misalnya ini mewakili vektor A. Kita tulis dulu komponennya. Vektor AB sama dengan vektor A sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Yang kita cari yaitu panjang vektor AB sama dengan vektor A. Dari titik A ini saya luruskan ke bawah, kemudian dari titik B saya luruskan ke bawah. Kita akan mencari segitiga siku-siku yang ada vektor A-nya. Caranya kita tarik dari 0,0 ini ke kanan sampai yang ini ya. Ini X1. Kemudian dari titik 0,0 sampai yang ini. Ini X2. Jadi kita dapatkan panjang rusuk ini. Kita buat di sini. Nah, yang berwarna hijau ini yaitu panjangnya X2 dikurangi X1. Yang horizontal sudah ketemu. Sekarang yang vertikal. Caranya dari sumbu X ini ditarik ke atas sampai yang ini Y1. Kemudian dari sumbu X tarik ke atas sampai ini Y2. Jadi kita dapatkan rusuk yang vertikal yaitu Y2 dikurangi Y1. Jadi terbentuklah segitiga siku-siku. Kita gunakan lagi rumus Pythagoras. Panjang vektor AB sama dengan vektor A itu ditulis mutlak vektor A. Kita pakai Pythagoras yang ini mutlak vektor A dipangkatkan 2 sama dengan
dalam kurung X2 dikurangi X1 dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung Y2 dikurangi Y1 dipangkatkan 2. Kemudian kita akar, kita dapatkan mutlak vektor A sama dengan akar dalam kurung X2 dikurangi X1 dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung Y2 dikurangi Y1 dipangkatkan 2. Nah, jadi bisa kita simpulkan panjang vektor yang dibentuk dari dua titik, yaitu vektor AB sama dengan vektor A. Untuk kasus ini ya, itu ditulis mutlak vektor AB sama dengan mutlak vektor A sama dengan akar dalam kurung X2 dikurangi X1 dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung Y2 dikurangi Y1 dipangkatkan 2. Selanjutnya, yang ketiga, panjang vektor hasil penjumlahan. Ini ada dua kasus. Nomor 1, misalkan vektor A sama dengan A1, A2, dan vektor B sama dengan B1, B2. Maka, vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Yang kita cari panjang vektor A ditambah vektor B. Untuk kasus pertama ini, jika diketahui komponen-komponennya, rumus yang kita gunakan mutlak vektor A ditambah vektor B sama dengan akar dalam kurung A1 ditambah B1 dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung A2 ditambah B2 dipangkatkan 2. Kasus kedua, misalkan vektor A dan vektor B membentuk sudut sebesar alfa. Saya gambarkan, misalkan ini vektor A, ini vektor B. Vektor A dan vektor B membentuk sudut sebesar alfa. Kita cari dulu vektor A tambah vektor B. Saya gunakan aturan jajar ginjang. Nah, yang berwarna merah ini vektor A ditambah vektor B. Untuk kasus ini tidak diketahui komponennya, tetapi yang diketahui panjang vektor A, panjang vektor B. Yang kita cari panjang vektor A ditambah vektor B. Dengan aturan kosinus, adik-adik dapatkan rumus mutlak vektor A ditambah vektor B sama dengan akar mutlak vektor A dipangkatkan 2 ditambah mutlak vektor B dipangkatkan 2 ditambah 2 kali mutlak vektor A kali mutlak vektor B kali cos alfa. Yang terakhir atau yang keempat, kita bahas panjang vektor hasil pengurangan. Ini juga ada dua kasus. Yang pertama, misalkan vektor A sama dengan A1A2 dan vektor B sama dengan B1 B2. Maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2. Yang kita cari panjang vektor A dikurangi vektor B. Ini ditulis mutlak vektor A dikurangi vektor B sama dengan akar dalam kurung A1 dikurangi B1 dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung A2 dikurangi B2 dipangkatkan 2. Kasus kedua, misalkan vektor A dan vektor B membentuk sudut sebesar alfa. Saya gambarkan, misalkan ini vektor A, kemudian ini vektor B, membentuk sudut sebesar alfa. Nah, kita cari dulu vektor A dikurangi vektor B. Kita berarti tarik dari ujung vektor B menuju ujung vektor A. Ini dinamakan vektor A dikurangi vektor B. Yang diketahui panjang vektor A, panjang vektor B, yang ditanyakan yaitu panjang vektor A dikurangi vektor B. Sama seperti hasil penjumlahan dengan menggunakan aturan kosinus, adik-adik ketemu rumus mutlak vektor A dikurangi vektor B sama dengan akar mutlak vektor A dipangkatkan 2 ditambah mutlak vektor B dipangkatkan 2 dikurangi 2, bedanya ada di sini ya, kali
mutlak vektor A kali mutlak vektor B kali cos alfa. Baik adik-adik, supaya lebih mantap, kita praktekkan ke soal. Nomor 1, diketahui vektor A sama dengan I tambah 2J. Vektor B sama dengan negatif 4I dikurangi 3J. Dan vektor C sama dengan 5I dikurangi 2J. Jika vektor B sama dengan vektor A dikurangi 2 kali vektor B ditambah 3 kali vektor C, tentukan panjang vektor B. Kita jawab, di sini diketahui komponen-komponennya. Jadi kita langsung cari dulu komponen vektor W. Dari sini ya, saya tulis lagi, vektor W sama dengan vektor A dikurangi 2 kali vektor B ditambah 3 kali vektor C. Saya tulis komponennya dalam vektor kolom. Vektor W sama dengan 1, 2, yang ini, dikurangi 2 kali negatif 4, negatif 3, yang ini, ditambah 3 kali 5, negatif 2, yang ini. Kemudian kita operasikan dulu. Vektor W sama dengan 1, 2, dikurangi negatif 8, negatif 6, ditambah 15, negatif 6. Kita jadikan 1 dulu. Vektor W sama dengan 1 ditambah 8, ini ya, negatif sama negatif, kemudian ditambah 15. Yang bawah 2 ditambah 6 dikurangi 6. Kita dapatkan vektor W sama dengan 24, 2. Jadi bisa langsung gunakan rumus mutlak vektor W sama dengan akar 24 dipangkatkan 2 ditambah 2 pangkat 2. Sama dengan akar 576 ditambah 4 sama dengan akar 580. Ini kita sederhanakan saja. Sama dengan akar 4 kali 145, 4-nya keluar, sama dengan 2 akar 145. Sekarang nomor 2. Diketahui panjang vektor U sama dengan 7, panjang vektor V sama dengan 8. Dan besar sudut antara vektor U dan vektor V ini dinamakan alfa sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang vektor U ditambah vektor V. Kita jawab, kita langsung gunakan rumus. Mutlak vektor U ditambah vektor V sama dengan akar mutlak vektor U dipangkatkan 2 ditambah mutlak vektor V dipangkatkan 2 ditambah 2 kali mutlak vektor U kali mutlak vektor V kali cos alfa. Kemudian angka-angka ini tinggal kita masukkan sama dengan akar 7 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 7 kali 8 kali cos 60 derajat. Adik-adik ingat ya, cos 60 derajat yaitu 1/2. Oke, kita tulis sama dengan akar 49 tambah 64 tambah 112 kali 1/2. Sama dengan akar 49 tambah 64 tambah 56. Ini sama dengan akar 169. Jadi panjang vektor U ditambah vektor V sudah ketemu, yaitu 13. Yang terakhir, nomor 3, diketahui panjang vektor U sama dengan 7, panjang vektor V sama dengan 15, dan besar sudut antara vektor U dan vektor V dinamakan alfa sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang vektor U dikurangi vektor V. Kita jawab, kita langsung gunakan rumus. Mutlak vektor U dikurangi mutlak vektor V. Mutlak vektor U dikurangi vektor V sama dengan akar
mutlak vektor U dipangkatkan 2 ditambah mutlak vektor V dipangkatkan 2 dikurangi. Apabila ini bentuknya pengurangan, ini juga pengurangan. 2 kali mutlak vektor U kali mutlak vektor V kali cos alfa. Kemudian angka-angkanya tinggal dimasukkan sama dengan akar 7 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 dikurangi 2 kali 7 kali 15 kali cos 60 derajat. Sama dengan akar 49 ditambah 225 dikurangi 210 kali 1/2. Sama dengan akar 49 ditambah 225 dikurangi 105. Kita dapatkan sama dengan akar 169. Jadi kita ketemu panjang vektor U dikurangi vektor V sama dengan 13. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.